Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Erwin Channel Mari Membaca. Dengan membaca ilmu kita akan bertambah dari tidak tahu menjadi tahu. Bagi Anda yang tidak suka membaca atau tidak sempat, malas, dan bermacam alasan lainnya, tonton saja Erwin Channel Membaca. Insya Allah ilmu Anda akan bertambah dan menjadi orang yang cerdas. Karena Erwin Channel Membaca mengambil dari buku-buku sumber yang sangat populer dan terpercaya, dan penulis buku-bukunya orang-orang yang hebat dengan keilmuannya. Selamat membaca. Bagaimana kita mati? Kematian merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan datang pada waktu yang telah ditetapkannya dan di tempat yang dikehendakinya. Karena itu, kedudukan manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ditentukan berdasarkan kapan dan di mana ia mati, akan tetapi diukur dengan bagaimana kondisi hatinya dan apa yang dia amalkan saat ajal menemuinya. Manusia tidak menjadi mulia karena mati pada hari tertentu atau jam tertentu. Juga tidak beruntung karena mati di tempat yang tertentu. Bukankah banyak orang kafir yang mati di tanah haram dan pada bulan haram? Apakah tempat dan waktu kematiannya dapat menyelamatkannya dari api neraka? Tentu tidak. Apabila tempat dan waktu kematian tidak menjadi tolak ukur kemuliaan, maka tidak perlu berpikir tentang kapan datangnya dan di mana tempatnya, sebab semua waktu milik Allah dan semua tempat kepunyaannya. Justru yang perlu dan harus dipikirkan serta diupayakan adalah bagaimana kita mati. Apakah kita mati dalam keadaan melakukan maksiat ataukah saat melakukan ketaatan? Apakah kita mati sebagai orang yang beriman ataukah sebagai orang kafir? Apakah kita mati saat memperjuangkan agama Allah atau ketika memusuhinya? Apakah kita mati saat merencanakan kebaikan atau sebaliknya? Dan begitulah seterusnya. Hakikat ini harus selalu menghiasi pikiran dan perasaan kita. Sebab bagaimana kita mati menjadi tolak ukur prestasi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan apa kita mati menjadi penentu kehidupan di alam keabadian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah yang tiada ilah selain daripadanya, sungguh seorang di antara kamu ada yang melakukan pekerjaan surga tinggal sehasta, lalu takdir Allah mendahuluinya hingga ia melakukan pekerjaan ahli neraka, maka ia pun masuk ke dalam neraka. Dan sungguh salah seorang dari kamu melakukan pekerjaan ahli neraka sehingga jarak dia dengan neraka tinggal sehasta, lalu takdir Allah mendahuluinya
hingga ia melakukan pekerjaan ahli surga, maka ia pun masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Tidak berarti kita menggantungkan diri pada takdir dan tidak berusaha menata diri untuk mendapatkan akhir hidup yang baik. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan jalan kebenaran dengan segala perangkatnya, juga memberikan kemampuan pada setiap manusia untuk memilih salah satunya. Sementara takdir itu hal gaib yang hanya diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap orang yang beralasan takdir saat melakukan kedurhakaan adalah pendusta yang hanya mengikuti prasangka tanpa memiliki argumen. Orang-orang yang mempersekutukan Allah akan mengatakan, jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapa-bapa kami tidak mempersekutukannya, dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu apapun. Demikian pula lah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan siksaan kami. Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan kamu tidak lain hanya berdusta. Quran Surat Al-An'am 148. Sayyid Qutb berkata, Islam datang untuk mewujudkan sebuah realita konkret yang dibatasi dengan perintah-perintah dan larangan-larangan yang jelas. Sedangkan takdir merupakan hal gaib yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, meninggalkan yang jelas dan menyandarkan diri pada takdir yang gaib adalah kesia-siaan. Sebuah pekerjaan akal yang tanpa dalil dan sikap menyia-nyiakan potensi yang seharusnya dapat digunakan untuk menciptakan berbagai amal positif, konkret, dan realistis. Kita telah diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih jalan kebenaran atau kebatilan. Maka mengapa tidak memilih jalan kebenaran dan berupaya sekuat tenaga tetap istiqomah padanya hingga ajal datang.